Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Nur, kelas Ilmu Lingkungan A, Stambuk M1B1190013. Saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama yaitu efek rumah kaca. Ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan, tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Kedua yaitu pemanasan global atau perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi perubahan iklim yaitu meningkatnya suhu bumi, terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan, kenaikan permukaan laut dan berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. Yang ketiga yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon di sini adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Di lapisan atmosfer dekat permukaan bumi, ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Permasalahan selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit, baik secara basah maupun secara kering dari atmosfer melebihi jumlah banyak. Penyebabnya yaitu unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen dioksida berasal dari pembakaran bahan fosil. Permasalahan degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin luas. Pengurangan hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia, mencakup perladangan berpindah, proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam seperti kebakaran dan banjir atau longsor. Dengan terjadinya penyusutan luas hutan, maka risiko akan terjadinya erosi dan banjir sudah tidak terelakkan. Demikian juga dengan kekurangan air pada musim kemarau. Permasalahan penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya melampaui pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Kualitas sumber daya alam yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya alam air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut, telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir sumber daya alam penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Yang terakhir yaitu musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brasil. Laju pengerusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah sepanjang di dunia. Sekian dan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.